pintar masih berpaling. Teman-teman, kita di sini bukan untuk membuat onar, tapi rakyat sudah terlalu lama lapar. Maka kita memang harus sejauh ini. Aparat sudah bersiaga. Kita terlalu lama diam. Harga terus naik. Orang tua kita menderita. Kita tidak boleh tinggal diam. Adik mahasiswa, bubar. Kalian telah mengganggu ketertiban umum. Pak, kita tidak membawa senjata. Kita cuma membawa 3 keinginan rakyat. Kembali ke kampus. Ini perintah. Kalau mereka maju, Maka sejarah akan mencatat siapa yang berdiri dengan rakyat dan siapa yang membungkam. 3 tuntutan rakyat. 1, 2, 3. Jangan paksa kami bertindak. Dan jangan paksa kami memperhentikan perjuangan kebenaran. kalau hari ini kita jatuh, Biarkanlah menjadi pijakan bagi Indonesia yang lebih adil. Presiden keadaan tanya pasal semakin mencekam, mereka sudah mendekati pusat-pusat kemerdekaan. Mahasiswa lagi, kalian ingin membawa kabar atau keterangan? Bapak, kami datang ada tanggung jawab. Situasi ini berubah menjadi lebih buruk. Kami khawatir akan keselamatan Bapak dan stabilitas negara. Jadi kalian ingin saya menyerah pada keadaannya? Bukan menyerah, Pak. Kami ingin mencegah pertemuan antara aparat dan kepolisian bertindak. Saya sudah terlalu sering melihat bangsa ini berdarah karena perbedaan pendapat. Kalian ingin apa dari itu? Oh Presiden, Jenderal Soekarno siap mengamankan keadaan. Tapi beliau membutuhkan dasar hukum yang jelas. Sebuah mandat langsung dibawa. Mandat itu bisa mengubah sejarah. Sebelum itu, Pak, kami semuanya berjalan atas nama Presiden bukan atas senjata. Saya tidak ingin darah tumpah lagi. Tidak rakyat, tidak tentara. Perintah ini hanya untuk mengamankan keadaan, menertibkan dan menjaga kewibawaan pemerintah. Jangan disalahgunakan. Jangan dipakai untuk kepentingan pribadi atau kekuasaan. Semoga ini menyelamatkan bangsa, bukan malah menghancurkannya. Dengan ini, MPRS menyatakan bahwa Jenderal Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia.
kepada bangsa dan negara. Indonesia. Jenderal Soeharto resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Selama saya bertani, baru kali ini saya merasa benar-benar cukup. Ya Pak, dulu kita selalu khawatir beras tidak cukup sampai musim berikutnya. Sekarang hasil panen bisa disimpan, sebagian juga bisa dijual. Rasanya hidup jadi lebih pasti, tidak seperti dulu serba kekurangan. Kabarnya sekarang negara kita sudah bisa mampu mencukupi beras sendiri. Kalau begitu jerih payah petani desa kita ini tidak sia-sia. Pangan yang cukup membuat kita merasa lebih tenang. Semoga anak-anak kita kelak tidak lagi hidup dalam kekurangan. Mudah-mudahan mereka bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik. Kita mungkin bekerja di sawah, Pak, tapi hasilnya memberi makan banyak orang. Dari ladang ini, kehidupan banyak orang bergantung. Bibi, hari sudah larut. Sejak kemarin Bapak belum juga beristirahat. Bagaimana bisa beristirahat jika satu kesalahan saja bisa menentukan banyak orang? Jika retakan sekecil rambut manusia, jika tidak dihitung dengan benar, bisa merobohkan seluruh pesawat di udara. Pak, di luar sana masih banyak yang bertanya mengapa kita masih berusaha payah membuat pasar sendiri. Ada yang berkata lebih baik kita membuat alat pertanian saja. Mereka tidak sepenuhnya keliru. Pangan memang penting. Tanpa itu, bangsa ini tidak bisa hidup. Tetapi, sebuah bangsa tidak hanya hidup demi makan. Bangsa juga hidup dari ilmu dan keberanian untuk bermimpi. Negeri ini terbentang dari pulau ke pulau, dipisahkan laut dan udara. Kita memerlukan penghubung, dan kita memerlukan teknologi kita sendiri. Saya tidak ingin anak-anak Indonesia hanya mengalah melihat pesawat asing melintas di atas mereka. Pesawat ini bukan sekedar logam dan mesin. Ia adalah bukti bahwa kecerdasan bangsa Indonesia sanggup berdiri sejajar dengan bangsa manapun. Yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitar. Nilai tukar rupiah kembali melemah, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Setiap hari beritanya sama, tapi keadaannya semakin kacau. Bapak, gula masih ada? Habis. Pak, gula masih ada? Belum tentu, Bu. Besok juga belum tentu, masih ada kiriman dari sananya. Lagi susah. Harganya naik lagi ya, Pak? Iya, udah dari sananya kayak gitu. Masyarakat diminta tetap tenang menghadapi situasi ekonomi. Tenang itu mahal. Kalau perut kosong, Hari
ini kita bersuara untuk perubahan. Reformasi bukan keinginan, tapi kebutuhan. Hadirin Soeharto, hapus KKN, hapus Revolusi ABRI. Kita turun bukan untuk membuat kerusuhan. 7 agenda reformasi adalah milik rakyat. Hidup mahasiswa reformasi! Hidup mahasiswa reformasi! Kakak, aparat semakin banyak. Kamu yakin ini terkendali? Kita tidak membuat kerusuhan, kita tetap di dalam kampus. Mahasiswa diminta untuk membubarkan diri. Kegiatan ini tidak memiliki izin. Kita tidak anarkis, kita hanya menyampaikan pendapat. Ini hak kami sebagai warga negara. Mundur oleh Tuhan, jangan berbanding. Ada apa di belakang? Masuk ke gedung semua, jangan sendiri-sendiri. Andi, kamu terluka? Bukan, karena dia jatuh. Siapa? Kita hanya meminta 7 agenda reformasi. Kenapa harus begini? Kalau hari ini kita diam, besok ada perubahan. Mereka boleh membubarkan kita, tapi tuntutan ini tetap hidup. Kita lanjutkan untuk yang mendatang. Reformasi tidak berhenti di Trisakti. Presiden, semuanya sudah siap? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam perjalanan panjang bangsa ini, saya telah berusaha menjalankan amanat sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Namun, saya menyadari bahwa tuntutan perubahan tidak dapat dihindari. Demi persatuan bangsa dan kelangsungan negara, saya memutuskan untuk mengakhiri jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Saya berharap proses ini menjadi awal yang baik bagi masa depan Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi bangsa dan negara kita. Hari itu, sebuah era berakhir. Bukan tanpa luka, bukan tanpa pelajaran. Namun sejarah bergerak maju, dan Indonesia memasuki babak baru. Dan ku bisikan,
bisikan